Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Handayani. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konsep biaya. Definisi ongkos dan biaya. Dalam bahasa Indonesia, biaya atau cost sama dengan biaya atau beban atau expenses. Nah, biaya merupakan pengorbanan atau pengeluaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorang yang bertujuan untuk memperoleh manfaat lebih dari aktivitas yang dilakukan tersebut. Sedangkan dalam ilmu akuntansi, cost adalah biaya-biaya yang dianggap akan memberi manfaat atau servis potensial di waktu yang akan datang, dan karena itu dalam neraca atau balance sheet. Expenses adalah pengeluaran yang telah digunakan untuk menghasilkan prestasi. Karena tidak memberi manfaat di masa mendatang, maka tempatnya ada di laporan laba rugi atau income statement. Jadi, cost berada dalam neraca, sedangkan expenses berada dalam laporan laba rugi. Selanjutnya yaitu klasifikasi biaya. Ada beberapa klasifikasi biaya. Yang pertama yaitu klasifikasi berdasarkan fungsi. Nah, klasifikasi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu biaya produksi, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu barang. Yang kedua yaitu biaya pemasaran, yaitu biaya yang dikeluarkan dalam menjual suatu barang dan jasa. Kita ambil contoh yaitu promosi dan iklan yang dilakukan oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu biaya administrasi, yaitu pengeluaran untuk menjalankan kebijaksanaan. Yang keempat yaitu biaya keuangan, yaitu bagian pengeluaran yang dikaitkan dengan upaya mencari dana. Klasifikasi yang kedua yaitu berdasarkan unsur-unsur. Nah, klasifikasi ini ada 3. Yang pertama itu bahan langsung, yaitu bahan baku yang merupakan bagian integral dari produk jadi. Saya ambil contoh yaitu bahan baku pembuatan kursi dari kayu. Nah, di mana kayu merupakan bagian kursi yang merupakan produk jadi. Yang kedua yaitu upah langsung, yaitu upah tenaga kerja langsung untuk keperluan komponen produk jadi. Yang ketiga yaitu biaya umum pabrik atau biaya overhead, mencakup segala bahan, upah tidak langsung, serta biaya produk yang tidak langsung yang dapat dibebankan pada satuan pekerjaan atau produk tertentu. Selanjutnya ada klasifikasi berdasarkan produk, yaitu yang dibagi menjadi 2, yaitu langsung, yaitu biaya yang dibebankan kepada produk tanpa memerlukan alokasi lebih lanjut. Yang kedua yaitu tidak langsung, yaitu biaya yang dialokasikan. Selanjutnya yang keempat, klasifikasi berdasarkan saat dibebankan kepada pendapatan, yaitu yang dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu biaya produksi, yaitu biaya-biaya yang dimasukkan pada perhitungan biaya produksi. Biaya produksi termasuk dalam persediaan dan dalam harga pokok penjualan apabila produk dijual. Yang kedua yaitu biaya periode, yaitu biaya yang berkaitan dengan perjalanan waktu dan bukan dengan jumlah produk. Biaya ini ditunjukkan pada perhitungan rugi atau laba. Yang kelima yaitu klasifikasi berdasarkan volume. Nah, klasifikasi ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu variabel, yaitu biaya yang jumlahnya berubah secara proporsional dengan perubahan kegiatan yang bersangkutan. Saya ambil contoh yaitu pembelian bahan baku, biaya tenaga kerja harian, biaya lembur tenaga kerja, biaya BBM, transportasi, dan pengepakan. Yang kedua yaitu tetap. Nah, yaitu biaya yang tidak berubah jumlahnya sekalipun volume berubah. Selanjutnya yaitu yang keenam yaitu opportunity cost atau biaya kesempatan, meliputi jika suatu keputusan telah dibuat maka manfaat dari alternatif lainnya akan hilang. Nah, manfaat yang hilang karena ditolaknya alternatif yang lain tersebut disebut biaya kesempatan atau opportunity cost. Hal ini penting dalam pengambilan keputusan. Contohnya, misalnya seseorang memiliki 10 juta. Dengan jumlah uang sebesar itu,
ia memiliki kesempatan untuk bertamasya ke Bali atau membeli sebuah TV. Jika ia memilih untuk membeli TV, ia akan kehilangan kesempatan untuk menikmati keindahan Bali. Begitu pula sebaliknya, apabila ia memilih untuk bertamasya ke Bali, ia akan kehilangan kesempatan untuk menonton TV. Kesempatan yang hilang ini, itulah yang disebut dengan biaya peluang. Selanjutnya yaitu proses terjadinya biaya. Nah, proses terjadinya biaya ini, biaya atau cost adalah semua pengeluaran yang telah, sedang, dan akan dikeluarkan dalam rangka menghasilkan dan menyampaikan suatu produk dan jasa. Dan dalam proses terjadinya biaya dapat dilihat dalam dua kelompok, yaitu production cost dan non-production cost. Nah, production cost adalah semua biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu produk atau jasa. Dan komponen utama dalam production cost adalah direct material dan direct labor. Rumusnya yaitu direct material ditambah direct labor sama dengan primal cost. Di samping itu terdapat komponen biaya yang disebut production overhead. Nah, production overhead merupakan biaya yang diperlukan di dalam proses produksi di luar direct material dan direct labor cost. Yang termasuk di sini adalah indirect material, indirect labor, depresiasi dan amortisasi, tenaga listrik dan lain-lain. Adapun direct material ditambah direct labor ditambah production overhead sama dengan production cost. Nah, selanjutnya primer cost ditambah production overhead sama dengan production cost. Sedangkan non-production cost merupakan semua biaya yang diperlukan di luar kegiatan produksi. Kegiatan ini antara lain berupa kegiatan pengadaan atau logistik, HRD, finances, engineering, sales, marketing, dan lain-lain. Selain itu, non-production cost dinamakan biaya penjualan atau administrasi atau selling and administrative expenses, atau juga disebut operating expenses atau operating overhead. Nah, adapun rumusnya yaitu production cost ditambah production expenses sama dengan cost total, atau juga sebagai manufacture cost ditambah operating expenses sama dengan cost total. Di sini kalian bisa lihat struktur ongkos-ongkos manufaktur. Nah, selanjutnya yaitu rumusnya. Rumus biaya yaitu TCX sama dengan FCX ditambah VCX, yang dimana TCX sama dengan total cost untuk membuat produk sejumlah X. PC sama dengan fixed cost, sedangkan VCX sama dengan variable cost, jumlah ongkos variabel untuk membuat X produk. Sedangkan ongkos rata-rata per unit adalah rasio antara ongkos total dengan jumlah output, atau secara matematis dapat dinyatakan dengan ACX sama dengan TCX dibagi X, yang dimana ACX sama dengan ongkos rata-rata per unit, TCX sama dengan ongkos total untuk X unit output, sedangkan X sama dengan output. Nah, biaya Every cost biasanya merupakan fungsi variabel dari jumlah output dan besarnya akan turun dengan naiknya jumlah output. Hal ini disebabkan semakin banyaknya output yang dihasilkan, maka ongkos tetap akan terdistribusi pada jumlah produk yang semakin banyak. Akibatnya, ongkos tetap persatuan produk akan turun. Hubungan ini adalah prinsip dasar dalam ekonomi yang disebut dengan skala ekonomi atau economies of scale. Apabila ongkos total dianggap fungsi kontinu dan output X, maka turunan dari ongkos total terhadap X disebut ongkos marginal atau ongkos biaya total. Itu tadi penjelasan dari saya.
Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.